Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memberikan tutorial mengenai data PNIZD pada Civil 3D 2018. Yang seperti kita tahu pada sebelumnya, setelah kita menginstal Civil 3D, hanya akan ada icon-icon yang pada umumnya seperti ini. Untuk memunculkan icon-icon yang tersembunyi, kita harus mengetik menu bar, enter, 1, enter. Nah, akan muncul seperti survei, poin, dan lain-lain. Kemudian untuk memasukkan data poin, data PNEZD-nya yang saya maksud, kita klik poin, create poin, kemudian pilih yang import poin. Setelah itu kita klik tanda plus atau add file, kemudian kita masukkan data PNEZD-nya. Kita klik open. Nah, seperti ini itu sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita pilih yang PNIZD. Kalau kita memilih yang lain, maka koordinatnya akan berubah secara 180 derajat. Dan kita OK. Nah, setelah kita OK, maka datanya tidak akan kita temui, hanya ada di tempat-tempat tertentu. Caranya untuk kita mengetahui datanya, kita klik Z enter, enter. Nah, maka akan muncul data yang kita masukkan PNEZD-nya tadi, tetapi hanya logo-logonya saja seperti ini. Kemudian kita untuk merubah logo-logonya, kita klik salah satu, klik kanan, kemudian kita point group properties. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, kita pilih yang point style. Kita bebas untuk merubah apa sesuai dengan kebutuhan kita. Ada benchmark, kemudian ada font, dan lain-lainnya. Tapi saya biasanya menggunakan basic seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan data elevasi, kemudian deskripsi, itu kita pilih yang point label style, kemudian deskripsi only, ini untuk deskripsinya saja seperti CL dan lain-lainnya. Kemudian ada elevasi dan deskripsi. Nah, ini elevasi dan ini deskripsinya. Kemudian ada northing and easting, ini nilai-nilai koordinatornya. Tapi saya biasa menggunakan point, elevation, description. Kita apply, kemudian kita OK. Nah, seperti yang kita tahu, angka 18 ini adalah poinnya, kemudian 463,88 ini elevasi, dan CL ini adalah deskripsinya. Setelah kita memilih yang tadi, nah, akan semerawut seperti ini. Lalu, supaya tidak semerawut seperti ini, atau tidak bisa dibaca, agar supaya kita memudahkan untuk membacanya, kita pilih yang skala di bawah ini, dan kita pilih sesuai dengan senyaman kita. Saya biasa menggunakan 1:200 seperti ini. Nah, maka akan lebih kecil. Nah, tetapi ini skala hanya untuk mengecilkan deskripsinya saja, bukan untuk ukuran-ukurannya, bukan. Lalu bagaimana jika kita memilih beberapa karena ada logo-logo yang berbeda, kita pilih salah satunya seperti contoh ini. Nah, kita pilih properties, kemudian di style kita pilih BM atau benchmark, dan kita enter. Nah, kita tutup, maka yang berubah hanya kedua ini saja, BM ini dan ini. Lalu bagaimana untuk merubah CL ini agar berubah menjadi BM? Kita klik kemudian klik kanan, pilih edit point.
kemudian yang CL ini kita ubah menjadi BM, kemudian enter. Nah, maka secara otomatis akan berubah menjadi BM. Begitu juga dengan yang ini, caranya seperti itu tadi. Kemudian lalu bagaimana jika ada koordinator yang lainnya? Dan kita CO, kita klik, kemudian kita enter, dan kita enter. Nah, kalau F3 kita atau OSNAP kita mati, maka datanya akan berubah sama dengan nilai ini tadi, karena OSNAP berpengaruh pada garisnya dan elevasinya. Jika tidak ada koordinatornya, maka nilainya akan sama seperti ini. Nah, kita oke. Nah, jika tidak ada elevasinya, mohon maaf, jika tidak ada koordinatornya, titik koordinatornya, maka nilai elevasinya akan sama seperti yang ini tadi. Saya beri contoh untuk ya, dan kita CO. Tapi sebelum kita copy, pastikan OSNAP kita nyala. Dengan F3 kita nyala. Nah, maka ini OSNAP-nya sudah nyala. Kemudian kita CO, enter, klik, enter, kita pilih tengah. Nah, pastikan kita memilih pada titik-titiknya. Kita oke. Oke. Tapi cara seperti ini menurut saya itu terlalu lama, karena kita harus merubah elevasinya secara satu persatu. Kita klik kanan, kemudian edit point. Nah, poin elevasinya saya beri contoh 5. Saya beri contoh nilai elevasinya 5. Nah, maka akan otomatis berubah menjadi 5. Tetapi ini secara manual dan menurut saya terlalu lama. Dan sama seperti lainnya, kita melakukan hal yang sama. Edit point. Tapi menurut saya cara seperti ini terlalu lama dan tidak memperpanjang waktu. Caranya untuk mempercepat menurut saya itu ada, ini kita hapus dulu, kita ketik 3D poly. Nah, enter, kemudian seperti ini. Nah, cara seperti ini menurut saya sedikit mempersingkat waktu. Sebelum kita meng-CO atau mengcopy data tersebut, data seperti ini, kita pastikan kita memblok garisnya atau 3D poly itu tadi, kita blok. Kemudian properties. Nah, di koordinat 1 itu kita bisa memberikan contoh di titik Z-nya, contoh 5. Kemudian di koordinator 2, 4, koordinator 3, dan 6. Nah, menurut saya cara seperti ini itu cepat. Kita tinggal blok atau kita CO, klik enter, kita pilih as. Nah, kemudian kita tinggal tempel-tempel saja, maka nilai elevasinya akan berubah secara otomatis. Oke. Nah, oke. 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 Nah,
seperti ini maka akan berubah secara otomatis. Lalu bagaimana jika eh, ada salah satu yang nilainya tidak sama seperti ini? Maka kita harus eh, merubahnya, kita memindahkan dengan M enter, kemudian pastikan titiknya ini sama persis dengan titik koordinatornya. Nah, maka nilainya akan berubah. Menurut saya cara-cara seperti ini sedikit mempercepat waktu kita. Itu tadi sedikit tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.